berulang kali ya, tragedi krisis mengingatkan kita bantu UMKM, bantu peternak, bantu petani. Karena disitulah kemudian sokong dulu pembangunan. Itulah punggung negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Sahabat desa, saya ini lagi berada di stasiun Lapang SPR Budi Rezeki. Jadi di sini sebenarnya etalasenya ada composting nih bisa dilihat, kemudian ada sapinya, ada biogasnya, ada timbangannya, ada tadi kita lihat apa namanya konsentratnya ya, ya untuk menambah protein dari hewan. Jadi satu hal mungkin Prof Mulatno, apalagi mimpi Prof Mulatno sebenarnya ke depan untuk mengorganisir peternak rakyat supaya dia bisa sejahtera. Hari ini termasuk sesuatu yang impian saya itu dimulai. Oke. Kenapa? Karena SPR di Kediri atas inisiatif peternak juga yang dalam ini dimotori Pak Deni, akhirnya SPR bisa berdiri dibina oleh universitas selain IPB. Oke, berarti kepinginnya Profesor Mulatno jangan IPB saja? Jangan IPB saja. Oke. Kalau IPB saja yang bergerak terlalu berat, karena jumlah peternak jutaan. Oke. Nah, dan itu menjadi mahal kalau hanya IPB. Oke. Karena itu kalau di Kediri ada Universitas Islam Kediri, berarti yang ngurusin orang Muslim Kediri cukup universitas itu saja. Oke. Nanti di NTB ada yang universitas lain, di Papua ada universitas lain. Oke. Coba bayangin kalau nanti seluruh Indonesia, orang kampus sama orang peternak itu saling gandengan tangan. Oke. Luar biasa itu. Oke. Pak Joni, dua pertanyaan. Antusiasme para peternak bergabung di SPR gimana? Kemudian apa keuntungan ekonomi diperoleh dengan bergabung di SPR ini? Antusiasme itu kalau kita melihat bahwa secara kualitas peternak yang bergabung itu meningkat, kuantitasnya juga meningkat, berarti kesejahteraan juga meningkat. Peternak itu pelihara 2 ekor dengan 10 ekor sebenarnya repotnya sama saja, tapi keuntungannya jelas tidak akan sama. Nah, yang kedua, manfaat dari kita bergabung dengan SPR, kami yakin di luar itu banyak pemilik modal yang mungkin bingung juga untuk menyalurkan kepada peternak. Ya, saya selalu menguatkan teman-teman peternak bahwa jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri karena bisanya hanya sebagai peternak. Tetapi kita harus bangga menjadi peternak karena peternak itu sebenarnya juga mensupport kebutuhan pangan Indonesia juga. Kita harus berani dan insya Allah kalau peternaknya nanti mandiri, maju, pintar, negara juga akan berdaulat di bidang peternakan. Baik, sahabat desa, saya kira itu tadi poin-poin penting yang telah dikemukakan oleh Profesor Mulatno sebagai pengagas dan Pak Joni selaku tokoh peternak di Desa Ngadului yang merespon dan mendirikan Sekolah Peternakan Rakyat Budi Rezeki. Semoga ke depan peternakan lebih jaya dan bisa berdaulat dalam pangan. Nah, Pak Arif, dalam rangka mendorong mempercepat, ini kan butuh mempercepat, bottom up approach ini seperti yang dilakukan SPR ini perlu dipercepat. Apa langkah-langkah supporting yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi gini, Pak, jadi untuk mempercepat, mendorong bagaimana keikutsertaan masyarakat terkait dengan SPR ini adalah kita harus, sekarang pemerintah sudah sewajarnya sudah mensosialisasikan SPR ini ke tingkat
para peternak yang notabene mohon maaf tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga mereka berinisiatif dan mempunyai di dalam satu organisasi adalah bagaimana mendapat keuntungan dari SPR ini sendiri. Yang pertama, yang kedua adalah secara fasilitator adalah kita akan coba nanti memfasilitasi tentunya beberapa hal yang terkait dengan peternak SPRP yang sudah cukup siap. Jadi kita tidak hanya memberikan bantuan kepada peternak saja, tetapi tanpa tahu mengenai outputnya, tapi juga harus SPR yang sudah siap dengan keahliannya, dengan yang sudah dikasih pelajaran dari teman-teman akademisi, dari kemudian dia punya kemampuan dan itu untuk mengembangkan. Saya pikir itu yang ke depan kita harapkan. Kalau dengan gagasan korporasi gimana tuh Pak Arif? Jadi kalau korporasi sebenarnya korporasi itu lebih dipermudah dengan adanya SPR yang ada saat ini. Karena gini, karena bantuan kita adalah bantuan yang memang sifatnya adalah pada kelompok yang well running lah, tinggal jalan lah. Makanya sentuhannya ya. Jadi tinggal kita nanti kasih terkait dengan fasilitasi terkait dengan koperasi ini dari bantuan permodalan, bibit sapi segala macam, sehingga mereka lebih mempermudah untuk pengembangan. Sehingga lebih mempermudah. Baik. Pak Sabto, trust apa yang dihadirkan sehingga kemudian antara pemitra dengan peternak itu kemudian terbangun dengan baik? Ya. Di sini karena pertama ada keikutsertaan dari pemerintah daerah. Jadi kita lebih percaya mereka. Kemudian peternak sendiri adalah kelompok ya, bukan perorangan. Kalau perorangan kita mungkin juga agak mikir juga. Kemudian ada unsur yang berikutnya adalah akademisi. Jadi dengan adanya akademisi yang membantu peternak untuk transfer teknologi, kemudian transfer knowledge dan sebagainya, kita jadi lebih percaya di situ. Sudah berapa banyak biaya yang dimitrakan? Tahap pertama kita bisa mengumpulkan dana sekitar 300 juta. Sampai dengan saat ini yang bergulir mungkin lebih kurang 10M. 10M yang bergulir? Wah, luar biasa. 10M dari komunitas Pak Sabto aja. Campur-campur ya, komunitas dari Pak Sabto sudah berkembang 10 miliar. Bayangkan. Sahabat desa, jadi kita sudah dengarkan pemerintah terbantu melalui SPR. Kemudian kedua, SPR akan maju ketika ada gagasan tentang konsep sosio bisnis. Pak Sabto dan kawan-kawan telah merancang tersebut dan luar biasa. 10 miliar sudah tahun keberapa ini? Tahun keempat sudah 10 miliar. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan gagasan pentahelix ya. Sebenarnya keterhubungan antara beberapa stakeholder untuk membangkitkan gairah beternak secara rakyat. Saya kira demikian sahabat desa, terima kasih, sampai jumpa di Jelajah Desa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat desa.